Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Aku perwakilan dari kelompok 7, Landasan Pendidikan. Di sini kami akan membahas bab pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di video kali ini akan tersaji 6 materi yang akan dibawakan oleh kelompok 7. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Maraya. Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Suatu disiplin akan dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Mengapa demikian? Karena status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu tersebut. Manakala disiplin ilmu tersebut mendapat pengujian secara ilmiah. Demikian pula pendidikan sebagai suatu disiplin yang mempelajari gejala-gejala pendidikan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, perlu memiliki status keilmuan yang jelas. Kejelasan status keilmuan pendidikan akan memperkuat eksistensinya manakala diuji menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ilmiah, sehingga dapat mempertahankan eksistensi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Judul materi yang akan aku bahas adalah konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Merujuk dari buku Landasan Pendidikan, dalam pandangan umum, konsep pengetahuan sering diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal atau suatu objek. Pengetahuan juga dapat dijelaskan sebagai hasil dari mengetahui objek-objek di alam nyata menurut akal dan jalan pengamatan. Pengetahuan tak lain dari perangkat informasi yang tersusun dan terarah mengenai fenomena tertentu yang terjadi dalam pengalaman. Pengetahuan yang banyak pasti penting banget untuk kita miliki, karena itu merupakan bahan dan sumber bagi tersusunnya ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin juga ilmu filsafat, ilmu agama, dan ilmu seni. Menurut Titus, ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat adalah pengetahuan religi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu memiliki 2 pengertian. Pertama, ilmu mempunyai arti sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Pengertian yang kedua, menerangkan bahwa ilmu adalah segala pengetahuan dan kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Fungsi utama dari ilmu adalah menjawab pertanyaan mengapa, kenapa, bagaimana. Artinya, fungsi utama dari ilmu adalah menjelaskan hubungan dari sebab dan akibat, atau yang sering kita kenal dengan kausalitas. Berdasarkan isi pengetahuannya, ilmu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu kealaman. Yang kedua, ilmu sosial. Dan yang ketiga, ilmu kemanusiaan. Nah, sebelum lanjut, aku mau ngasih kuis buat kalian. Coba jawab ada berapa dan apa saja jenis pengetahuan menurut Titus. Yang jawabannya benar, nanti satu orang pemenang aku bakal kasih coklat Silver Queen. Jadi, coba jawab di kolom komen. Karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah suatu disiplin ilmu perlu diuji secara empiris dan untuk siap mendapat pengujian secara empiris. Suatu disiplin ilmu hendaknya memiliki persyaratan dan ciri-ciri ilmiah. Randall and Bashker, beberapa ciri ilmu pengetahuan mengemukakan sebagai berikut. 1. Hasil sains bersifat dan merupakan milik bersama. Artinya, hasil sains yang lalu dapat untuk penyelidikan dan penemuan hal-hal baru dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukan saja. 2. Hasil sains tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. 3. Sains bersifat objektif. Artinya, prosedur kerja atau cara penggunaan metode instalak tergantung kepada subjek yang menggunakan. Dapat ditegaskan bahwa suatu disiplin ilmu, termasuk juga disiplin ilmu pendidikan, perlu memiliki karakteristik dan kriteria yang jelas dalam hal 1. Landasan ilmu. Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak
para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya. 2. Objek studi suatu ilmu adalah suatu kenyataan realistis atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. 3. Metode ilmu. Metode ilmu yang sering juga disebut metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. 4. Fungsi ilmu. Dalam membantu memecahkan masalah kehidupan manusia, ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi. Namun, pada garis besarnya, para ilmuwan mengakui bahwa ilmu pengetahuan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, konsep ilmu pendidikan. Menurut Sujana, bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Yang kedua, karakteristik ilmu pendidikan. Salah satu ciri ilmu pendidikan adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif, dan ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Poin A, landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai yang bersumber dari agama merupakan landasan yang paling kuat karena dengan berlandaskan agama, maka norma-norma yang diemban oleh ilmu pendidikan tidak mudah goyah dan tidak terlalu subjektif. Poin B, objek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek formal ialah objek material yang disoroti suatu ilmu sehingga membedakan ilmu yang satu dari ilmu lainnya jika berobjek materia yang sama. Poin C, metode ilmu pendidikan. Yang pertama, metode normatif, yang kedua, metode eksplanatoris, yang ketiga, metode teknologis, yang keempat, metode deskriptif, fenomenologis, dan yang terakhir atau yang kelima, metode hermeneutis. Selanjutnya ada isi ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan juga mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Isi ilmu pendidikan merupakan struktur pengetahuan yang antara lain memuat postulat, asumsi, konsep teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model. Selanjutnya ada fungsi ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya. Memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan yang secara deduktif, misalnya ilmu pendidikan menjelaskan bahwa anak manusia mempunyai berbagai potensi yang masih tersembunyi. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu pendidikan. Jadi ada beberapa klasifikasi tentang cabang-cabang ilmu pendidikan. Salah satunya itu M.Z. Langeveld. Beliau menyebutnya sebagai ilmu mendidik yang cabang-cabangnya itu diklasifikasikan lagi. Nah, yang pertama itu ada ilmu. Nah, yang kedua mendidik teoritis yang terdiri atas ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu mendidik praktis meliputi didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Selanjutnya, mendidik sebagai seni dan teknik. Mendidik sebagai seni artinya bahwa pendidik piawai dalam menyampaikan isi materi pembelajaran agar para terdidik dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Nah, selain itu juga mendidik sebagai teknik artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran secara memadai. Mendidik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk seni dan teknik. Kedua aspek ini membentuk dua sisi mata uang dalam pendidikan. Yang pertama, mendidik sebagai seni. Hal ini mengacu pada aspek kreatif dan intuitif dalam mengajar. Seni pendidikan melibatkan kemampuan untuk merespons kebutuhan unik setiap siswa.
membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan motivatif. Selanjutnya, mendidik sebagai teknik. Hal ini mengacu pada metodologis dan sistematis dalam proses pendidikan. Ini melibatkan penggunaan teori-teori pendidikan yang teruji, strategi pembelajaran yang efektif, dan teknologi pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar. Mendidik dengan menggabungkan seni dan teknik sangat penting dalam konteks pendidikan modern karena beberapa alasan, yaitu perkembangan kognitif dan emosional, kesiapan untuk masa depan, terlibatan dan motivasi siswa, serta adaptasi dengan perubahan teknologi. Mempelajari seni, didik, dan teknik pendidikan secara ilmiah. Pada tahun 1960-an terjadi kemajuan pesat terhadap pengembangan teknologi pendidikan di Amerika Serikat dan di beberapa negara lainnya. Tetapi belum dapat dibuktikan bahwa teknologi pendidikan memang sungguh-sungguh efektif dengan dapat menimbulkan proses belajar mengajar daripada teknologi pendidikan yang baru ini. Hubungan sebab akibat antara metode dan alat pengajaran dengan hasil belajar murid belumlah ditemukan. Sedangkan hubungan korelasi antara variabel-variabel keduanya masih tidak terlalu memuaskan. Kesanggupan guru untuk mengembangkan mesin didik masih terlalu bergantung pada bakat dan luasnya pengalaman pengajar. Manfaat teknologi pendidikan untuk yang terbaru telah dirasakan pada yang terbaru, yaitu secara individual masing-masing pribadi maupun yang telah dirasakan secara sekelompok. Memang masih banyak terbuka kemungkinan bagi ilmu pengetahuan pendidikan sebagai suatu penghampiran ilmiah dalam ilmu pendidikan. Cara ini amat memerlukan guru yang berkualifikasi dan cara mengelola pengajaran dengan sebaik-baiknya. Sebabnya ialah walaupun cara ini amat praktis, namun tak pernah dapat dilaksanakan dengan mudah bagi peningkatan hasil belajar murid-murid. Nah, itu adalah bab pendidikan sebagai ilmu dan seni yang bisa dibawakan oleh kelompok 7. Tentu memang masih banyak banget kurangnya, mohon dimaklum. Untuk pengumuman pemenang coklat akan kami random di presentasi kelompok kami. Jadi tunggu aja dan jawab di kolom komen dengan jawaban yang benar. Aku Muhammad Agam mewakili kelompok 7, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari kami, bye.